Mas, ini kemarin sempat menghebohkan, viral Johan Budi. Viral kalau orang NU viral, kan? WA Bu Sri Mulyani ini apa substansinya? Kita hadirkan lagi videonya. Ya, Saya coba. punya puterannya, coba. Mas Divio. Ini Budi ini udah main-main video terus nih. Iya kan? Bicara ngomongin soal Menq. Nah, kalau bisa dalam rapat berikutnya itu Menq kita hadirkan, Pak, agar menjadi jelas gitu. Ini saya barusan di WA sama Menq nih, Pak Pacul. Di WA saya sama Bu Sri Mulyani. Rupanya beliau, saya yakin dia menyaksikan juga. Karena itu saya usul Pak Roni, nanti mungkin teman-teman di Komisi 3 atau Pak Mahfud setuju atau tidak, kita akhiri dulu Pak, kita butuh istirahat juga karena ini bulan, sekali lagi bulan suci Ramadan, kita puasa, besok kita juga sahur. Saya Muslim Pak Mahfud. Saya akhiri di situ. Ya saya tahu kata Pak Mahfud. Ya. Ini asumsi publik. Anda di WhatsApp sama Menteri Keuangan untuk menyampaikan sesuatu supaya rapatnya dihentikan. Itu asumsinya kan Menteri Keuangan yang minta tolong Anda. Coba dijawab. Itu kan salah. Jadi gini. Ini dijawab dulu makanya. Bu Sri Mulyani itu WA saya tentang data. Yang tadi saya tanyakan kan sebelumnya kan ada pertanyaan itu. Iya. Bu Sri Mulyani itu WA saya seperti yang disampaikan di Komisi 11 itu. Jadi menurut dia yang berkaitan sama pegawai Kemenq itu 3,3 T. Yang Pak Mahfud bilang kan 35 T. Itu yang kemarin itu perbedaan yang jauh juga masih bedanya ya. Nah, itu aja sebenarnya OBA-nya. Nah, saya menyetop itu menghormati Pak Mahfud. Cuma ini tadi dipotong sih. Iya. Ada lanjutannya itu. Kan kasihan Pak Mahfud. Sudah dari jam 3. Iya. Ada itu. Ini nanti diputar lagi ya pas ini ya. Ada jam 3 sampai malam dan kalau nggak salah tata tertib itu juga sampai jam 10 malam. Ya kita menghormati tamu. Ada kata-kata itu ada. Jadi ya nggak ada hubungannya sama WA-nya Sri Mulyani. Nggak ada. Masa ada berita yang bilang di WA Sri Mulyani kan? stop. Ya nggak bisa dong. Iya. Anda terima kan WA itu kan ini kan berita-berita itu Anda lihat kan? Berita itu dan itu Pak Mahfud udah tahu juga bahwa Muskos itu nggak ada urusannya sama saya, nggak ditanya itu sama wartawan. Ditulis aja begitu. Kalau dia nanya dulu ke saya, apa isi WA-nya saya jawab. Iya. Nggak ada hubungannya sama. Rame kan kita waktu itu kan lihat beritanya, wah ini Johan Budi diintervensi nih. Sama istana, mantan orang istana ini. Kan merekan konspirasi Mas. Ya, konspirasi ini kan menarik. Itu juga video saya itu dipotong juga. Yang mana? Yang saya ngomong sama Pak Mahfud. Saya kan mengingatkan pada semuanya. Coba putar ulang. Saya kan mengingat pada semua. Jangan ancam mengancam. Ya kan? Ini juga untuk Komisi 3. Anda jadi anggota DPR itu tidak mesti 5 tahun. Kan bisa di PAW. Ada kata-kata itu. Pak Mahfud juga begitu. Jadi menteri kan belum tentu 5 tahun. Terus ada nyeletuk. Bisa di reshuffle gitu kan. Bisa di reshuffle. Terus kan ya itu, tapi kan kemudian dipotong-potong hanya di reshuffle-nya itu ini. Jadi publik bisa salah paham terhadap saya gitu loh. Oh jadi maksudnya itu ya? Loh, bukan maksudnya itu. Iya, soal videonya. Lengkapnya, coba diputar dulu. Lengkapnya itu saya mengingatkan pada semuanya. Termasuk Komisi 3. Jangan ancam mengancam. Kita ini manusia, jadi pasti ada kotorannya. Saya alhamdulillah saya bilang gitu waktu itu. Saya pernah bekerja di lembaga yang tahu banyak tentang kotoran-kotoran orang. Tapi kan saya simpen aja, saya bilang gitu. Yang lurus itu hanya penggaris gitu. Jadi waktu duduk di DPR itu kotoran sekitar itu udah saya nggak ingin gini. Jangan substansi yang begitu penting. Tentang saya sangat setuju saya mendukung Pak Mahfud membongkar itu loh.
harus sampai ke pengadilan tuh. Siapa yang punya moral hazard triliunan itu merampok uang negara gitu loh. Itu harus dibongkar. Saya sangat mendukung itu. Berarti beda dong datanya Pak Mahfud sama Bu Sri Mulyani nih, Mas. Waktu kemarin itu kan beda. Clearance, rapat clearance ini Mas ya. Beda yang waktu kita rapat loh ya. Yang kemudian ada Wamenku katanya kemudian meluruskan ternyata nggak beda. Coba dicek. Tapi waktu itu kan beda. Semua ngomong beda. Data yang disampaikan Pak Mahfud dengan Bu Sri Mulyani terutama terkait dengan orang Kemenkyu-nya. Iya, yang 35T ya kalau kata Pak Mahfud ya Mas ya. Penjelasan 35T. Nah, Bu Sri Mulyani itu WA saya penjelasan dia. Ini perbedaannya. Saya bilang 3,3T. Pak Mahfud bilang 30. Menko Polhukam bilang 35T. Itu isinya. Walaupun beda koma tapi agak jauh tuh Bang. Dan udah diklarifikasi juga sama Pak Mahfud ya setelah ini ya. Tapi ada satu Mas yang kemudian rame juga. Omongan ini lagi-lagi ya sebelum kita masuk ke substansi soal macam-macam. Mas Johan juga mengingatkan Pak Mahfud juga terkait dengan keributan-keributan. Nah, ayo kita putar dulu Pak Divio. Tapi saya mengingatkan pada kita semua, apakah itu anggota DPR Komisi 3 maupun yang di depan kita ini, Menko Polhukam, Kepala PPATK, semua itu punya kotoran, Pak. Punya sisi gelap. Mungkin ketika kita berkuasa, tidak ada yang berani mengusik-usik itu. Saya alhamdulillah oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kesempatan bekerja di lembaga yang saya jadi tahu banyak, Pak, tentang kotoran-kotoran orang lah, kira-kira begitu. Tapi itu saya simpan saja gitu. Jadi saya meminta teman-teman di Komisi 3 jangan mengancam-ancam. Pak Mahfud juga jangan mengancam-ancam juga. Karena sekali lagi menjadi anggota DPR cuma 5 tahun, itu pun kalau nggak di PAW, gitu kan. Jadi Menko Polhukam juga gitu Pak Mahfud. Belum tentu 5 tahun loh. Kalau di reshuffle, apalagi ada rame-rame begini. Pak Jokowi, saya pernah di Pak Jokowi Pak. Saya pernah jadi juru bicara Pak Jokowi. Pak Jokowi itu paling nggak suka sama menteri yang berdebat di luar Pak. Langsung di reshuffle sama dia. Tentu saya berdoa dan saya mengagumi Pak Mahfud. Pak Mahfud tidak di reshuffle gara-gara ini. Begitu Pak Beni ya. Ya, amin. Karena saya mengenal betul Pak Mahfud ini orangnya lurus, sangat berani. Ya kenyataannya begitu gitu loh. Yeah. Saya bukannya takut tapi ya kenyataannya memang saya ngingetin Komisi 3 juga. Yeah. Jangan mengancam. Bukan hanya untuk Pak Mahfud ya, tapi berimbang lah ya. Untuk Komisi 3 juga. Iya, Kompas itu yang muat agak lengkap ya. Memang yang lain ini memang ini Mas, memang ini ya supaya show kan, show-nya kan ada di sini yang menarik kan. Iya, akhirnya yang digoreng itu, CNN juga gitu, ini, tapi dipotong yang itu doang. Tapi ya soalnya memang yang soundbite kan di bagian-bagian itu Mas. Itu maksudnya apa Mas? Anda tahu saya orangnya gini, presiden. Saya presiden ini, terbiasa mereshuffle orang. Saya cerita sesungguhnya itu. Gimana tuh Mas? Gimana? Jadi Pak Jokowi dulu itu nggak suka kalau ada menterinya di luar ribut itu. Kemudian di reshuffle. Ada contohnya waktu itu. Dan itu kejadian benar. Tahulah kita lah ya orangnya. Ya. Dan itu kejadian dua-duanya di reshuffle waktu itu. Dua berarti. Dua-duanya. Ya ini offshore onshore ini bos. Offshore onshore. Itu dua-duanya di reshuffle. Gara-gara itu. Tapi gara-gara keributan itu memang tuh. Ya iyalah. Saya kan ada di sana. Saya cerita gitu. Nggak ada maksud yang apa? Saya ngancam-ngancam. Apanya yang ngancam? Saya kan cerita.
ya netral lah saya menurut saya. Jadi ini bukan gertak Pak Mahfud gitu-gitu Bang. Enggak lah, apa ini saya enggak. Kecuali saya enggak ngomong Komisi 3 ya. Iya. Sekali lagi analoginya Komisi 3 itu jangan ancam-ancam Pak Mahfud, saya bilang. Anda jadi anggota DPR ini juga belum tentu 5 tahun loh. Betul, bisa PAW. Bisa di PAW. Analoginya apa kalau begitu? Pak Mahfud juga saya ingetin. Jadi menteri kan belum tentu 5 tahun. Bisa di reshuffle gitu loh. Saya Sama. pernah punya pengalaman. Enggak pendapat Betul. kamu nih. Ini Sama nggak? iya, ini kan soal kekuasaan itu nggak abadi lah kan gitu kan. Saya juga sebelum bilang kita semua ini punya kotoran, punya sisi gelap. Mungkin kalau kita sedang berkuasa, tidak ada yang berani mengusik-usik. Iya, saya omongin itu. Tapi nanti versi lengkapnya kita coba hadirkan ya. Inilah, terutama yang ada Komisi 3 tadi, biar tidak miss, Pak. Iya. Karena itu analoginya pas kan. Iya, Komisi apple to 3. apple tuh Mas ya. Komisi 3 jangan ngancam-ngancam Pak Mahfud, saya nyebut itu. Iya. Bisa di PAW. Iya. Bang, ini kembali lagi ke Pak Mahfud ya soal data nih ya. Ini kita base-nya on tweet-nya Pak Mahfud ini, saya bacakan aja. Akhirnya clear kan, Wamenkyu mengakui tidak ada perbedaan data antar Kemenkyu dan Menko Polhukam tentang dugaan pencucian uang. Angka agregat 349 dengan 300 surat, bedanya hanya cara pemilah data. Itu yang saya bilang di DPR, sekarang tinggal penegakan hukumnya. Oh ini typo kata Pak Mahfud. Yang benar angka agregatnya sama 349T, suratnya 300. Dugaan korupsi di Kemenkyu bukan 3,3T, tapi 35T. Itu sama semua. Yang 189T berbeda, nanti kita jelaskan. Artinya Pak Mahfud tetap kekeh di angka 35 ini Mas. Iya nggak apa-apa. Itu poin saya itu adalah bukan soal mau 35, mau 185, mau 3,3T. Tapi ini ujungnya di mana? Usut gitu loh, sampai ke penegak hukum. Ada polisi, ada jaksa. Yang pemerintah kan polisi sama jaksa. Dan Pak Mahfud punya otoritas untuk itu ya, Mas. Kan dia Menko Polhukam. Iya. Tapi gini ya Pak, memang kita itu perlu orang-orang kayak Pak Mahfud menurut saya. Kalau nggak disuarakan gitu juga mungkin mendem juga. Iya benar. Apa artinya nggak Agak waduh ini Pak. Iya. berontak dia, Mas. Sama kayak saya, Ya, Mas. memang kekuasaan nikmat. Nikmatilah kalau kata. Nanti diedit kan? Iya, edit aja, Bos. Tenang aja. Ya, kalau mau diedit kan kalau Anda di gua agak balas dendam sama dia dulu bertahun-tahun, Bos. Ya kalau lu percaya itu ya lu tulis aja. Kampret, Kalau Bang editor John. bersedia, Mas. Iya. Kalau lu merasa ini perlu diedit ya lu edit aja kan. Jangan dong. Iya. Iya, Apa? Bang. Oke, masuk clearance ke berikutnya nih. Iya. Nah, ini soal apa lagi? Perampasan. Perampasan Langsung aja aset. masuk. Intinya Pak Mahfud ini kita akan lihat bagaimana rapat yang akan dilangsungkan pada Selasa 11 April ini Mas ya, antara Besok, tripartit ya. Besok. Nah, Ibu Sri Mulyani gimana dalam posisi ini? Udah ada hint-hint juga nggak apa yang mau dibahas, apa yang mau diklarifikasi oleh Ibu Sri Mulyani? Besok itu sebenarnya bahasanya adalah lanjutan dari yang kemarin. Kalau menurut saya sekarang kita fokus saja, fokus pada bagaimana nasib berapa T-nya itu, diusut apa enggak itu loh. Saya itu. Dan T-nya Kalau sama saya, apa enggak kan? Ini soalnya beda-beda T-nya nih Mas. Itu muaranya kemana gitu loh. Iya. Jangan sampai Republik kita ini Pak, Republik Indonesia ini, kalau ada isu baru, isu lama hilang. Minggu depan prediksi saya akan muncul capres-capres lagi isunya. Ini akan hilang Pak. Oleh media nggak tertarik, kurang tertarik nanti kalau nggak ini digaungkan terus menurut saya. Iya. Jadi ini akhirnya kemana ini yang jangan rame kemudian Hilang. udah sepi. Bang Jo masih ingat nggak waktu Anda lagi ngingetin udah berjam-jam ini, ya kan? Tiba-tiba
rapat yang sangat seru ini dan berjam-jam itu tiba-tiba hilang aja begitu. Gara-gara FIFA mengumumkan kita batal Piala Dunia. Maksudnya ini at the same day kan, Mas Jo, betul. iya nggak? Betul, itu gini, kita balik itu. Jadi FIFA itu tenggelam oleh rapat itu. Iya. Saya begitu selesai rapat muncul lagi kan. FIFA ya. Ini tenggelam. Iya. Itu di medsos kan lebih ramai terus tuh. Iya. Sampai sekarang saya nggak tahu. Sekarang apa? Masih. Apa Masih FIFA? rame apa? FIFA masih ramai. Dampak Dampak. lingkungannya. Iya. Limbah-limbah beracunnya masih banyak, Mas. Ada yang kena dampak-dampak. Iya. Ini karena pengurusan AMDAL kurang bagus nih, Mas. Gak tahu ada sertifikasi apa. Iya. Aduh, kacau. Nah, ini kita masuk ke satu hal yang gimana, belum? Masuk ke situ lagi. Berarti menurut ekspektasinya Mas Johan, ujungnya itu apa sih ekspektasinya DPR? Ya. Enggak, saya nggak mau mewakili DPR. Ya, Mas Mas Johan Johan pribadi. Mewakili Komisi 3 Tiga. juga. Karena bisa beda. Ini banyak yang salah nih, saya ingin menjelaskan. Banyak yang salah, orang menganggap bahwa DPR itu satu entitas, Pak. Salah itu. Gimana? Bahas undang-undang pun bisa beda-beda itu. Makanya saya setiap kali diwawancara oleh teman-teman media, saya bilang saya nggak mewakili Komisi 3, suara Komisi 3 nggak mewakili juga DPR. Nggak mewakili Tapi fraksi saya pula. mewakili saya sebagai anggota DPR Komisi 3 gitu. Nah, tadi yang saya bilang kalau saya yang lebih penting adalah bagaimana yang berapa T itu konkret ya, diselidiki oleh penegak hukum yang kemudian bisa dikembalikan ke negara. Negara punya keuntungan di situ dari ribut-ribut ini gitu loh. Belum lagi dampak dari isu ini, Pak. Kan saya sampaikan juga di Komisi 3 kan, mantan ketua PBNU, ini gimana nih orang pajak gitu kan, nyebut pajak ini. Bahkan di medsos itu kemarin sempat ada boikot pajak loh. Iya. Betul. Kita bukan menghalang-halangi orang untuk mengusut ya, bukan. Tapi kalau udah rame, kemudian tenggelam gitu loh. Iya. Dampaknya udah, ini istilahnya damage has done gitu lah, gara-gara gitu. Menjadi pendapatan negara kurang. Iya. Kecuali itu, ya Pak, itu usut dong sampai tuntas. Oh, ini udah tuntas pun enggak, orang cepat lupa, pendapatan juga berkurang gara-gara orang boikot-boikot ini, Mas Jo. Ini enggak apa, dari pengusutan itu belum ada hasil yang ke negara. Yang 300 T itu bukan angka yang kecil, Pak. Enggak. Iya. Anggaran kita 2.900 T atau 3.000 lah taruhlah. 10% itu, lebih dari 10%. Luar biasa itu. Ya, APBD DKI 4 tahun itu. Iya. Luar biasa itu. Sementara kita kurang duit kan buat IKN, buat Iya. Gua kemarin ngobrol sama orangnya Pak Budiono dulu. MasyaAllah nih. Yang bener yang mana sih nih? Gua dulu ini isu Century 6,7 T aja diudak-udaknya sampai nggak keruan, ini apa segini yang disebut itu gitu. Pertanyaan Century aja Iya. 6 berapa T. 6,7 kan diudak-udaknya sampai ini. iya, politik-politiknya kenceng banget, Mas. Nah, ini pertanyaannya lanjut di situ, Mas. Hmm. Pak Bambang Pacul kemarin bilang pansus no for today. Nah, ini dari DPR-nya sendiri dan Mas Johan melihatnya apa langkah selanjutnya? Pansus ini akan mungkin seperti halnya Senturi dulu itu prasyaratnya apa gitu? Kalau secara angka kan ini Iya, lebih udah lebih- sophisticated nih. Iya, iya kan? jauh. Iya. Jadi gini, apa di Komisi 3 tentu ada yang bersuara dibentuk pansus. Iya. Ada tuh Mas ya, grup-grup WhatsApp Ada, kalau kata Pak Pacul ya. Kayak di lingkaran kita kan punya grup kan. Iya. Tapi kan di kemarin di omongan nggak ada, Mas. Di rapat nggak ada kan yang ngusulin? Ada. Ada ya? Ada yang minta pansus juga. Nah, apakah terjadi pansus atau tidak? Saya rasa tergantung besok. Besok itu hasilnya seperti apa. Saya nggak mau ini direduksi menjadi persoalan data. Yang benar siapa? Jangan. Jangan juga direduksi menjadi persoalan Komisi 3 menghambat ini diungkap.
Ya jangan begitu juga gitu loh. Sekarang udah kita, kalau saya ya, udah sekarang penjelasan resminya berapa? Nah itu tindak lanjutnya apa? Harus diusut ini. Sebelumnya kan ada 346 pegawai kan? Iya. Berapa itu? Ya, pokoknya angka-angka semua deh Mas. Angka udah muncul. Iya. Nah itu kalau kemudian habis rapat-rapat hilang ya gimana? Produknya jadi produk politik. Iya. Jadi buat Apalagi menjelang capres-capresan. Ini kan yang Menjelang wapres-wapresan. jadi diumumin Pak Mahfud ini kan tidak wajar, ya kan? Tidak wajar ini kan belum tentu kriminal gitu kan. iya. Nah, dalam konteks ini yang tidak wajar ini harus dicari tahu yang kriminalnya berapa, ya kan? Dari yang kriminal berapa itu dugaan kriminal itu maka diusut dan kemudian dihukum dan uangnya masuk ke negara gitu ya berarti ya Mas. Iya. Itu tuntasnya Iya. kalau mau Anda tuntas. jangan lupa ya, 349 yang akhirnya jadi 349 itu data dari 2009 sampai 2023. 2009 Mas. 2009. Oh. Zamannya Gayus juga itu. Oh. Iya. Oh, dari zaman Presiden SBY ini berarti ya. Itu Menteri Keuangannya Bu Ani itu. Iya kan? Iya nggak? Nah, kalau kita ini kan data itu kan katanya kan 2009 sampai 2023. Yang 189 tentang emas apa gitu. Ya makanya Anda aja pusing kan Mas. Tapi kalau kata Pak Pacul waktu itu minggu lalu ke sini gitu ya. Ya kita mencoba mengclearance bahasa beliau kan. At least yang tadi hilirnya kita nggak tahu gimana karena belum diusut tuntas, tapi at least kita tahu bahwa angka 349 itu bukan sepenuhnya uang korupsi karena begitu Pak Mahfud mengeluarkan 349T, Pak Butet Kertajasa bilang nih Mahfud akan mengeluarkan 349 skala Richter. Gitulah kekuatannya gitu, gempanya. Ini persepsi publik kan otomatis wah ini uang korupsi ini 349 sak gede itu. Ya, Nah, itu nggak salah juga publik berpersepsi itu kan Mas. Publik nggak boleh disalahkan Pak. Publik itu nggak boleh disalahkan. Nah, nggak salah juga Pak Mahfud yang membuat persepsi publik seperti itu, Mas. Coba. Pertanyaannya. Nggak ada yang salah. Pak Mahfud nggak salah. Menurut saya kita perlu orang-orang seperti Pak Mahfud. Iya. Kalau Pak Mahfud nggak ngomong soal ini, itu bisa Mendap ya. hilang udah Iya, gitu loh. Nah ini penting gitu. Iya, Tapi ada tapinya. Tapi jangan berhenti sampai di sini maksud saya. Iya. Mari kita telusuri terus sampai ada endingnya. Apa endingnya? Endingnya adalah itu tadi berapa T yang dikorupsi itu harus bisa kembali ke negara dengan diusut gitu loh. Iya. Ini kan jadi rame Komisi 3 versus Mahfud MD. Padahal bukan itu persoalannya kan. Iya. Menurut saya itu nggak substansi. Jadi ada persepsi juga bahwa Komisi 3 mencoba menghalang-halangi. Lu di mana menghalang-halangi? Iya. Itu bukan duitnya Komisi 3 juga kan. Ya, itu ya, bukan ketakutannya karena ada anggota DPR yang terlibat. Iya biasa lah. Seolah-olah begitu. Menutupi kawan punya dosa gitu kan. Ini orang jelas-jelas kalau dari statement awal ini kan berangkat dari kasus Rafael kan. Itu yang di Kemenq kok, bukan di DPR. Itu loh. Tapi DPR kesannya menghalang-halangi Pak Mahfud untuk mengungkapkan kebenaran ini kan. Nah, makanya itu persepsi muncul dikerjain gitu. lewat persidangan yang alot gitu. Apalagi kan ada target-target spesifiknya nih Mas, rekan-rekan Anda. Pak Beni Harman, Arteria Dahlan sama disebut kan. Trio ini kan. Jangan mana-mana ya. Wah, jadi akhirnya pertarungannya di situ Mas gitu. Makanya tadi saya bilang, jangan direduksi menjadi persoalan itu. Nah, ini persoalan besar. Iya, apa yang membuat itu tereduksi jadi persoalan yang kayak gitu, Mas? Ya itu tadi pertemuan kemarin itu, rapat kemarin itu, Pak Mahfud membuka. Sebelumnya kan udah ada omongan yang saya memahami Pak Mahfud tersinggung ya. Kan saya bilang juga, saya paham betul Pak Mahfud marah ya. Emosi mendengar itu. Kan ada yang ngomong soal pasal 11, ngomong soal tugasnya komite itu apa, gitu-gitu kan.
di rapat sebelumnya. Nah ini ditanggapi oleh Pak Mahfud. Ya. Ya saya diundang, oke, itu yang ini jangan pergi, harus hadir juga. Ya. Jangan jangan ngancam-ngancam saya gitu kan. Ya. Saya bisa membawa ke menghalang-halangi penyidikan loh. Nah, balik ngancam dia kan. Iya. Anda berani nggak ngomong kayak gini kalau ke kepala bin? Nah, gitu kan. Ada pula dibawa-bawa orang ketiga ini kan, Mas. Ya, jadi persoalannya begitu jadinya gitu loh. Jadi apa yang ingin publik ketahui, kemana larinya ini, jadi nggak tercapai. Meskipun secara dramaturgi dan show ini mantap juga. Ada gitu-gitu ya kan, Mas. Tapi kan kita nggak boleh terreduksi dan tersilap ke hal-hal dramatik gitu kan, Iya, Mas. maksudnya fokus kita adalah itu tadi. Kemana ini larinya ini? Siapa yang nilep? Iya. Kalau itu korupsi. Banyak lah itu awalnya. Bukan korupsi, tapi TPPU. TPPU itu kan harus ada predikat crime-nya. TPPU itu bisa korupsi, nggak bisa ngomong bukan korupsi. TPPU itu apalagi Kemenkyu. Namanya aja pidana pencucian uang kan. Tindak pidana pencucian uang. Apa definisinya? Pencucian uang itu hasil kejahatan. Dicuci. Artinya ada kejahatan awal. Ya. Yang disebut dengan predikat crime itu. Nah itu kan bisa korupsi, bisa terorisme, banyaklah kejahatan itu. Nah kalau ini kan Irjennya juga ngomong nggak ada korupsi gitu. Nah, makin orang ini yang gimana TPPU kok dibilang nggak ada korupsi, udah nyebut-nyebut TPPU ya. Jangan ngomong itu dulu dong. Selidiki TPPU itu. Jadi ibaratnya udah kayak Johan Budi dulu kan. Ibaratnya pimpinan lihat Johan Budi ngomong apa nih kan. Kesimpulan dulu artinya kan. Nah, ya, makanya TPPU ini pasti TPPU. Dan semuanya berperilaku begitu, Mas, ya, dalam drama ini ya. Menyimpulkan dulu semuanya ya kan. Itu yang kemudian saya kan nanya juga. Kenapa dibilang bukan korupsi tapi TPPU? Bukannya TPPU itu ada kejahatan awalnya, predikat crime. Itu saya sampaikan juga di Komisi 3 waktu itu. Iya. Yang kemarin ini kan? Iya. Jadi nanti kita putar aja tuh kayak lengkap ya, end to end supaya orang punya konteks yang utuh. Betul Iya, juga. biar orang nggak ini. Saya Cocok. 100 saya tidak hanya 100% dukung Pak Mahfud. 1000%. Iya. Ada kata-kata itu juga. Bulky. Nah, itu saya sekali lagi dalam konteks membongkar itu saya mendukung penuh Pak Mahfud. Dibongkar itu sampai ke seperti yang tadi saya sampaikan, Indonesia itu perlu orang-orang seperti Pak Mahfud. Ya. Asal tuntas. Kalau di kampung saya itu, Mas, ada memang orang spesialis itu, Mas. Bisa bongkar gak bisa pasang lagi. Nah, kira-kira Pak Mahfud masuk kategori itu apa enggak menurut? Pak Mahfud itu kan hukum ya, bukan STM kan. Ini posisi Pak Mahfud ini kan Menko Polhukam. Jadi dia bisa menggunakan kewenangannya lah. Nah, saya dengar sudah diserahkan ke penegak hukum. Nah, saya di Komisi 3 nanti akan nanya dengan mitra. Dengan polisi, kalau dengan KPK saya tanya juga nanti itu gimana. Follow up. Berapa hari yang lalu KPK ngomong kita belum terima data itu. Coba riset. Saya tuh bacanya kan online sering. Jadi saya nggak asal ngomong, Pak. Saya baca dulu. Baru saya mau ngomong. Kalau saya nggak tahu itu saya nggak mau ngomong. Harus punya 2 alat bukti dulu kan. Nah, itu salah satunya. Kan? Baru ngomong. Nah, Pak Mahfud kemarin punya dua alat bukti nggak? Gimana, Mas? 1000%, Iya kan? 1000%. Ya, kita tahu. Iya. Mas Johan mendukung 1000%. Pak Mahfud. Pak Mahfud. Tapi- Kita pun dulu juga mendukung KPK 1000% 1500, waktu Johan Budi juru bicaranya. Bersama kita nih di belakang. Karena apa dia? Karena udah yakin 2 alat bukti. Makanya kita dukung 1500%. Gua ini gue ikut demo juga. Gua titik. Iya. Wah, kalau ini nggak ada konteks
Ya, kata Anda 2 alat bukti itu dipakai untuk Ini Pak Mahfud. Formula Johan nih. Bukan, ini sih nggak ada Oh, hubungannya. enggak. Formula Johan ya kan. Kalau nggak mau bilang nggak punya 2 alat bukti, Mas Johan bilangnya ya nggak ada hubungannya.